Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Listia Utami dari Pendidikan Sejarah 2019A, NIM-nya 19406241-035. Saya akan menjelaskan mengenai dinasti Qin sebagai kekaisaran pertama di Cina. Dinasti Qin berdiri pada 221 sampai 207 sebelum Masehi. Sebelum didirikan menjadi dinasti, sebenarnya wilayah ini merupakan salah satu negara vasal terkuat pada dinasti sebelumnya, yaitu pada dinasti Zhou. Kemudian, di bawah pimpinan Zheng, negara vasal ini berhasil menaklukkan 6 negara vasal lain dan kemudian mendirikan dinasti Qin. Kemudian, Zheng tampil menjadi penguasa dan menggunakan gelar Shi Huangdi yang menganggap dirinya lebih kuat dari 3 raja dan 5 kaisar. Sebutan Huangdi tersebut artinya sama dengan kaisar, maka Zheng merupakan kaisar pertama. Oleh karena itu, dinasti ini penting dalam sejarah Cina karena berhasil mencetuskan sistem pemerintahan kekaisaran yang berlangsung sampai awal abad ke-20. Salah satu keberhasilan di bawah pemerintahan Shi Huangdi yaitu dapat mempersatukan wilayah Cina. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, letak dinasti Qin yang terletak di antara Shanxi dan Gansu yang merupakan wilayah strategis untuk mengadakan serangan dan sulit untuk diserang. Yang kedua, di bawah pemimpinannya, ia memiliki banyak tenaga ahli tata negara yang pandai seperti Li Su, Han Feize, Lu Bue, dan Sang Yang. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Shi Huangdi, yaitu yang pertama, membangun tembok besar Cina atau biasa dikenal dengan The Great Wall. Tembok ini membentang dari barat daya dari wilayah Gansu, melintasi sungai Huanghe dan masuk ke wilayah Mongolia dalam, terus menembus ke arah selatan ke Shanxi dan Hubei, kemudian membelok ke arah timur sampai ke Teluk Liaotung di Lautan Pasifik. Tembok ini digunakan untuk menahan serangan dari bangsa barbar. Yang kedua, menghapuskan feodalisme dengan menghapuskan kekuasaan bangsawan di daerah-daerah, kemudian tanah mereka disita oleh negara dan dibagikan pada para petani. Kemudian membentuk pemerintahan yang bersifat sentralisasi, yaitu dengan membagi seluruh Cina menjadi daerah-daerah provinsi yang masing-masing dikuasai oleh seorang gubernur. Yang ketiga, membangun jalan raya yang menghubungkan pusat dan daerah. Salah satu jalan yang terkenal yaitu biasa dinamakan Jalan Kerajaan yang melewati daerah Sungai Kuning dan lembah sungai yang sekian. Jalan ini biasa disebut juga Jalan Lurus. Yang keempat, memusnahkan benteng-benteng daerah yang dianggap tidak digunakan. Dan terakhir, mengadakan penyeragaman tulisan-tulisan di seluruh Cina. Setelah Shi Huangdi meninggal, kekuasaan diteruskan oleh putra keduanya yang bernama Hu Hai dengan gelar Earl Shi Huangdi yang artinya kaisar kedua. Ketika masa kepemimpinannya, ia kurang cakap dalam hal pemerintahan dan justru berada di bawah pengaruh Cao Ko dan Li Su, yaitu seorang penasehat Shi Huangdi. Pemerintahannya diwarnai oleh kekacauan pemberontakan di daerah. Kemudian, Li Su dan Earl Shi Huangdi dibunuh oleh Cao Cao. Setelah itu, pengganti kekuasaan diteruskan oleh cucu Shi Huangdi, yaitu Shi Ying. Pada masa ini, situasi dalam negerinya juga mengalami kekacauan oleh pemberontakan dan diakhiri dengan terbunuhnya Shi Ying yang juga menandai akhir dari dinasti ini. Setelah para pemberontak memenangkan pemberontakan tersebut, mereka kemudian mendirikan dinasti Han di bawah kekuasaan Liu Pang. Jadi, bentuk sistem kekaisaran di Cina dimulai sejak berdirinya dinasti Qin dengan gelar kaisar pertamanya yaitu Ying Chen dengan gelar Shi Huangdi yang artinya kaisar agung pertama. Kemudian, bentuk pergantian kekuasaan kaisar umumnya diberikan kepada anaknya. Sistem pergantian berdasarkan hubungan darah ini sudah dimulai sejak dinasti sebelumnya, yaitu pada masa dinasti Xia. Lalu, sistem kekaisaran di Cina tersusun dari banyak dinasti dengan berlangsung cukup lama. Dan terakhir, berakhirnya suatu dinasti di Cina
umumnya didasarkan oleh pergolakan dan kekacauan oleh pemberontak dalam negerinya karena merasa tidak puas dengan kondisi dalam negerinya. Umumnya, pola semacam itu terus berlangsung dan berulang pada dinasti-dinasti selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.